Kembali lagi bersama Mindras di channel Donghua Animasi. Melanjutkan pembahasan sebelumnya dari Battle True di event season 5 episode 168. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Selain Sun Er, semua orang yang lain yang menyaksikannya juga sangat terkejut melihat kondisi Xiaoyan. Di sisi Gu Qingyang yang buru-buru menahan Sun Er, ia pun berkata, "Sun Er, jangan gegabah. Ini mungkin kesempatan besar." Mendengar peringatan itu, Sun Er pun tersadar. Ia pun teringat catatan kuno tentang pohon kuno Bodhisattva. Perlahan, ia mengangguk. Menurut catatan kuno, pohon kuno Bodhisattva memiliki 3 harta karun. Yang pertama adalah hati Bodhisattva, yang kedua benih Bodhisattva, dan yang ketiga yaitu memahami sifat dunia melalui pohon kuno Bodhisattva. 2 harta pertama mudah dimengerti, namun yang ketiga terdengar abstrak, bahkan mustahil. Pohon kuno Bodhisattva disebut juga pohon reinkarnasi pengetahuan. Konon, pohon ini bisa membuat seseorang mengalami 100 kali reinkarnasi. Siapapun yang sanggup melewati semua reinkarnasi itu, dikatakan mampu melangkah ke tingkat legenda, yaitu Dodi. Meski hanya rumor, banyak ahli yang rela kehilangan akal demi mengejarnya. Karena Dodi adalah puncak mutlak yang hanya ada dalam legenda. Kembali ke ruang yang dipenuhi kehidupan, setiap pasang mata tertuju pada Xiaoyan, yang tengah diselimuti energi pohon kuno Bodhisattva. Tatapan mereka dipenuhi panas iri. Siapapun yang bisa datang ke tempat ini, pasti sudah mendengar tentang 3 harta karun Bodhisattva. Kultivasi yang dilakukan Xiaoyan ini tampak samar dan sulit dipahami. Tapi potensi yang dikandungnya cukup untuk membuat siapapun kehilangan akal. Di sisi Jiu Feng, ia tampak suram dan bertanya-tanya, kenapa bisa orang ini mendapatkan keuntungan sebesar itu lebih dahulu? Ia tak bisa menahan rasa iri yang membakar dalam hatinya. Lebih baik siapapun yang mendapatkannya, asal bukan Xiaoyan. Di sisi Hunyu pula, ia merasa gelisah. Ia menyesal dalam hati dan berkata, andai saja aku tahu lebih awal, aku pasti sudah menghancurkan token giok spesial di luar untuk memanggil para ahli klan. Seandainya bukan karena kehadiran klanku, ia pasti sudah menyerang Xiaoyan segera setelah keluar dari gelombang binatang. Namun, orang-orang Gu juga membawa token memanggil klan mereka. Jika sampai bentrok di luar pohon, hasilnya hanya akan menguntungkan pihak ketiga. Kini, semua itu sudah terlambat. Ruang ini adalah alam ciptaan. Tidak ada riak spesial yang bisa dibuat di sini, apalagi memanggil bala bantuan. Mata Hunyu pun menyipit, melirik sekilas ke Jiu Feng. Dalam sekejap, keduanya saling bertatapan dan sama-sama menangkap sinyal dingin berbahaya dari mata satu sama lain. Dagu mereka terangguk halus. Mereka membuat sebuah isyarat yang nyaris tak terlihat. Tanpa disadari kelompok lain, keduanya bergerak bersamaan, berubah menjadi 2 bayangan hitam yang melesat secepat kilat ke arah Xiaoyan. Mereka mengumpulkan doji lalu menghantamkannya. Mereka berusaha keras untuk membangunkan Xiaoyan secara paksa. Di sisi Sun Er yang melihatnya, ia langsung bereaksi dan berkata, "Hunyu, berani sekali kau." Api emas meledak dari jari-jarinya, berubah menjadi 2 sidik jari emas yang menebas cepat ke arah Hunyu dan Jiu Feng. Namun, keduanya mengabaikan serangan itu. Telapak tangan mereka mendarat di pohon kuno Bodhisattva. Suara teredam bergema. Senyum belum sempat muncul di wajah Hunyu dan Jiu Feng ketika mendadak kekuatan dahsyat membalas dari tempat serangan mereka mendarat. Tubuh mereka terpental seperti layangan putus. Semua pertahanan doji runtuh. Darah segar memancar dari mulut mereka. Orang-orang yang hadir tercengang karena mereka melihat 2 ahli sekelas Hunyu dan Jiu Feng justru dipukul balik dalam sekejap oleh energi pohon kuno Bodhisattva itu. Di sisi Sun Er yang menyaksikan itu, ia menatap tajam ke arah Xiaoyan, lalu menghela nafas lega saat melihatnya tetap terdiam. Namun, pandangan matanya segera membeku sedingin es. Api emas berkobar di matanya saat menatap Hunyu dan Jiu Feng. Di sisi para ahli dari Klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix, buru-buru menarik kedua pemimpin mereka. Wajah mereka penuh kewaspadaan.
Suasana mendidih, seolah perang besar bisa pecah kapan saja. Di sisi kucing yang, ia menahan langkahnya. Matanya menyapu tajam ke arah kelompok Hunyu. Lantas ia berkata, "Sun Er, jangan gegabah." Ia tahu, bila perang pecah di sini, kerugian akan lebih besar daripada keuntungan. Apalagi jika sampai membangunkan Xiaoyan. Atas peringatan itu, Sun Er akhirnya mengangguk, menarik kembali tatapan dinginnya, lalu menatap kembali Xiaoyan yang tengah berkultivasi di dalam energi pohon kuno Bodhisattva. Di sisi Hunyu dan Jiu Feng, mereka menyeka darah di sudut mulut mereka. Tatapan mereka tajam. Mereka kini paham, perlindungan pohon kuno itu tak bisa ditembus. Hunyu pun bergumam. Sepertinya pohon ini melindunginya. Keberuntungan macam apa yang dimiliki orang itu? Mereka tahu, bahkan jika seluruh orang di sini menyerang bersama, tidak akan bisa merusak sehelai daun pun dari pohon kuno Bodhisattva. Meski iri, mereka hanya bisa menelan kekalahan. Suasana ruang menjadi berat. Dua kubu saling mengawasi dengan waspada. Kembali ke kelompok klanku. Kucing yang menoleh pada Sun Er. Lantas ia berkata, "Sepertinya pohon ini memang memberi kesan baik pada Xiaoyan. Anehnya, hanya dia yang tidak jatuh ke dalam ilusi." Mendengar itu, Sun Er pun mengangguk. Lantas ia berkata, "Aku sudah mencoba merobek ruang ini, tapi tak berhasil. Sepertinya kita hanya bisa menunggu sampai Xiaoyan bangun." Di sisi Cailing, ia menimpali dengan tenang. Tak apa, energi di tempat ini sangat murni, cukup untuk menyehatkan tubuh. Kita bisa menunggu sambil berlatih, tapi kita tetap harus waspada terhadap mereka. Atas usulan Cailin, semua setuju. Waktu pun mengalir tanpa terasa. Sebulan penuh berlalu. Xiaoyan tetap diam. Auranya bahkan seolah lenyap, membuat hati kelompok Sun Er sempat goyah. Meski mereka masih menahan diri agar tidak bertindak gegabah. Namun, bagi sebagian orang, kesabaran itu tak bertahan lama. Kegelisahan dan rasa terjebak mulai meracuni hati mereka. Bagaimanapun, tak ada yang rela menjadi tahanan ruang ini selamanya. 7 hari kemudian, beberapa orang akhirnya hilang kendali. Mata mereka memerah, tubuh mereka bergetar, menahan dorongan untuk menyerang pohon kuno Bodhisattva. Tepat saat itu, Xiaoyan mulai bereaksi. Tubuhnya bergetar pelan. Kelopak mata yang tertutup selama sebulan penuh perlahan terbuka di hadapan tatapan terkejut semua orang. Pada saat itu, seolah mereka melihat sorot mata seseorang yang sudah berpengalaman luas, yang tampak seperti telah menyaksikan segala sesuatu di dunia. Aura itu muncul begitu saja dari dalam jiwa, sesuatu yang mustahil untuk ditiru. Di sisi Sun Er, ia menatap Xiaoyan yang baru saja membuka matanya dan berkata, "Xiaoyan gege." Di sisi kelompok Hunyu, mereka saling berpandangan. Lantas Hunyu berkata, "Mata orang ini seakan bisa menembus jiwa orang lain." Mereka merasakan sesuatu yang berbeda dari biasanya, yaitu seolah jiwa mereka sendiri terbuka dan terbaca ketika Xiaoyan menatap mereka. Perasaan itu menimbulkan ketidaknyamanan mendalam. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Semua mata tertuju pada Xiaoyan. Selama ini, mereka hanya bisa membaca tentang mereka yang bisa berlatih di bawah pohon ini dalam teks-teks kuno. Mereka sama sekali tak tahu perubahan apa yang akan dialami seseorang setelah pelatihan tersebut. Xiaoyan yang masih berada dalam masa kultivasi, ia tampak kehilangan arah di hadapan banyak pasang mata. Sorot matanya perlahan menyapu semua orang, lalu berhenti pada Sun Er dan rombongannya. Xiaoyan pun perlahan berkata, Sun Er." Suara seraknya terdengar tua, seolah keluar dari kedalaman waktu. Semua orang yang mendengarnya tanpa sadar berubah ekspresi. Nada itu sama sekali berbeda dari suara Xiaoyan yang mereka kenal. Namun, tepat setelah suara tua itu terdengar, sorot mata yang tampak berpengalaman itu perlahan memudar, hingga pada akhirnya benar-benar lenyap, seperti kembali masuk jauh ke dalam jiwa Xiaoyan. Tak lagi terdeteksi siapapun.
Setelah itu, Shoyan pun mengangkat kepalanya. Ia keluar dari kultivasinya dan menghampiri semua orang. Sembari melangkah maju, Shoyan meregangkan tubuhnya. Lantas ia berkata, "Akhirnya, aku kembali." Tawanya yang jernih membuat kelompok Sun Er menghela nafas lega. Untunglah, suara itu kembali seperti semula, yaitu suara Shoyan yang mereka kenal. Setelah merasa lega, Sun Er dengan cepat melangkah maju. Ia pun lantas bertanya, "Shoyan, kau baik-baik saja?" Shoyan pun menjawabnya sembari tersenyum, "Aku baik-baik saja." Sembari mengatakan itu, ia membelai rambut hitam halus Sun Er, sementara kilatan perasaan mendalam terlihat di matanya. Di mata orang lain, ia mungkin hanya sebulan berada di dalam pohon itu. Namun Shoyan tahu, jiwanya telah mengalami 100 kali reinkarnasi di dalam pohon kuno Bodhisattva. Andai pikirannya tidak cukup kuat, ia pasti akan tersesat di dalamnya. Untungnya, dia bisa kembali karena keteguhan hatinya. Dalam waktu singkat, ia telah mengalami terlalu banyak kehidupan dan kematian. Bahayanya tak kalah dengan menghadapi dosa yang sejati. Di sisi Sun Er, ia tak menyingkir saat bertatapan dengan Shoyan. Meski tak tahu apa yang dialaminya, ia yakin satu hal. Latihan 1 bulan itu tak sesederhana yang terlihat. Karena Shoyan tak mau menceritakannya lebih jauh, ia pun tak bertanya. Kembali ke Shoyan. Ia menoleh, menatap pohon kuno Bodhisattva sambil menangguhkan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih." Atas ucapan Shoyan itu, pohon kuno Bodhisattva bergemersik berdesir, mengeluarkan suara gemersik yang membuat semua orang takjub. Jelas, pohon ini memiliki kecerdasan, hanya saja enggan berurusan dengan mereka. Di sisi kucing yang masih tak percaya, ia pun bertanya dengan pelan, "Auramu sepertinya tak bisa kurasakan. Apa kau sudah menembus kelas benseng?" Ia menyadari tak bisa merasakan aura Shoyan sama sekali, sesuatu yang bahkan elit benseng di klan pun tak pernah memberinya. Shoyan lantas menjawab, "Tak semudah itu." Ia tak berbohong. Saat ini ia belum menembus kelas benseng. Ia baru saja mencapai puncak perubahan ke-9 Dozun. Meski begitu, dalam 1 bulan ia telah meraih tingkat yang tak bisa dicapai orang lain, bahkan dalam 1 dekade. Atas jawaban itu, kucing yang hanya bisa tersenyum. Saat ini, ia tak bisa memperkirakan seberapa kuat Shoyan. Setelah percakapannya dengan kucing yang, Shoyan lalu menoleh pada Hunyu dan Jiu Feng. Di saat yang sama, mereka dengan spontan mengeluarkan doji saat merasakan tatapan itu. Mata mereka berubah dingin, siap menyerang bila Shoyan bertindak. Dengan wajah muram, Jiu Feng pun bergumam, "Bocah ini berubah jadi orang lain setelah berlatih di bawah pohon kuno Bodhisattva." Tak lama setelah situasi yang mencekam itu, tiba-tiba cahaya hijau zamrud dipancarkan dari pohon kuno Bodhisattva. Banyak titik cahaya hijau zamrud keluar, melayang di udara seperti bunga yang ditebar peri. Semua orang pun terkejut. Mereka berseru, "Benih Bodhisattva." Di sisi Shoyan, ia hanya tersenyum melihat itu. Ia segera menggerakkan tangannya, dan seolah dipanggil, titik-titik hijau itu menghindari tangan-tangan yang mencoba merebutnya, lalu berkumpul di tangannya. Setelah meraih benih-benih itu, Shoyan menoleh pada pohon tua Bodhisattva. Lantas ia berkata, "Terima kasih atas hadiahmu." Setelah itu, ia pun membagikan kepada kelompoknya beserta klan Gu dan sekte bunga. Mereka semua pun langsung meraihnya, lalu menangkupkan tangan memberi salam hormat pada Shoyan. Akan tetapi, di sisi kelompok Hunyu dan Jiu Feng, mereka menatap muram pada Shoyan yang sedang membagikan benih Bodhisattva. Cahaya merah berkilat dari mata mereka. Jiu Feng akhirnya tak bisa menahan amarahnya. Ia lantas berseru, "Brengsek, kau minta mati?" Nah, setelah seruan itu, apakah yang akan terjadi? Akankah terjadi perang besar di sana? Nantikan kelanjutannya di pembahasan dari Battle Through the Event Season 5 episode 169 yang akan datang. Thanks for watching.